Shalom sahabat Yaski dimanapun kalian berada, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi bersama di program Curhat Seru. Nah kali ini spesial nih, ada wajah baru di episode kali ini. Kali ini Hana ditemani oleh Bapak Pendeta Robi. Halo Bapak, senang banget bisa bareng Bapak ngobrol-ngobrol. Dan kita juga kedatangan narasumber kita gitu, teman kita yang mau curhat di tempat ini yaitu Kak Laura. Yeay, halo Kak. Hai, Mungkin bisa langsung perkenalkan diri Kakak ke teman-teman Yaski TV. Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Laura. Sekian, terima kasih. Itu aja ya. Umur, pekerjaan. Umur single atau double? Ya, aduh. Single atau double, Indomie, telur kornet, mantap. Aduh. Oke, mungkin langsung aja ya. Tema kita di episode kali ini adalah mengenai pernikahan di kalangan anak muda. Waduh. Nah, kayaknya bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi, single atau double? Waduh. Ini harus dijawab sih Kak, single atau double Kakak? Saat ini? Ya. Waduh. Gimana ya ngomongnya? Complicated. Waduh, kenapa tuh Pak? Kak, cerita. Curhat ke kita, curhat. Enggak lah, kalau misalkan single atau enggak, saat ini masih single. Oh, masih single. Oke deh, tapi kan tema kita kali ini pernikahan di kalangan anak muda nih. Kakak ada rencana untuk menikah di waktu dekat ini atau? Doain. Oh iya, udah ada calonnya nih Doain. kayaknya? Jadi ketika nanti ketemu, satut jadi gitu. Oke. Mantap. Nah kan ini aku baca-baca ya Pak, menurut BKKBN gitu mereka bilang bahwa idealnya seseorang itu menikah di usia antara 21 sampai 25. Nah jadi di antara itu di zaman sekarang masih dibilang nikah muda gitu. Misalnya kalau kita umur 25 tahun menikah tuh masih disangka muda. Nah kalau di zaman Bapak dulu nikah muda itu biasanya di antara berapa sih Pak usianya? Ya sekitar segitu juga menurut saya ya. Oh oke. Dulu Bapak menikah umur Wah. berapa Pak? Kalau saya mau menikah berapa ya? 32 tahun. 32. Iya. Nah menurut Kalau Bapak itu istriku 27 tahun itu udah dianggap jauh. Kalau di desa ya udah dianggap Tua. telat sebenarnya. iya. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang 27 tahun Enggak, mah pas. masih Pas mateng. iya. Mateng iya. pas gitu. Telur. Pas itu. Pas. Kalau dibelah udah nggak lembek lagi itu. Oh no. Nah kalau kakak sendiri umur berapa? Nih harus Aku dijawab. di 25. 25 kan. Berarti Cocok nih, kalau kakak nikah tahun ini nikah muda. Ya. Kalau Ya, tahun depan enggak. tahun ini kayaknya belum dulu. Belum. Belum dulu. Oh kakak jadi nggak punya keinginan mau nikah muda gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan punya keinginan untuk menikah atau enggak, pasti mah punya. Cuman karena dari keluarga sendiri itu latar belakang keluarga aku adalah broken home. Jadi kita itu tidak punya, saya termasuk aku itu nggak punya panutan seperti apa sih keluarga itu seharusnya. Oke. Dan pasti ada trauma menikah. Itu tidak bisa dipungkiri, mau diobatin kayak apapun, trauma itu pasti akan tetap masih ada gitu loh. Tapi semakin kesini udah mulai untuk nggak takut gitu loh. Oke. Udah mulai nggak takut karena menikah itu kan ibadah ya. Iya. Asik. Betul Pak, menikah ibadah ya? Menikah tuh ibadah, betul nggak Pak? Betul, itu bagian dari ibadah kan, perintah Tuhan bagi kita manusia. Iya, berarti kalau keinginan menikah pasti ada ya Kak? Pasti ada, cuman ngelihat dari teman-teman sendiri pun ada juga yang nikahnya 22, 23. Iya, Itu kan pasti kan banyak tuh teman-teman Hana pasti udah Iya, lihat banyak. kan. Cuman begitu melihat pernikahan mereka itu kayak cuman seumur jagung, abis itu udah cerai. Iya benar Pak. Abis itu cerai gitu. Iya, makanya Sampai akhirnya muncul nih, Pak Robin nih, muncul pertanyaan Asik. seperti ini, asik. Gimana caranya kita tahu, oh ini dia orangnya, itu Pak. gitu. Karena kan ada nih yang dia nikah ketemu waktu pacaran, ayo, cucu. So sweet banget lah gitu ya. Parah, sampai kita kayak, ih anjing, mau gitu. Tapi setelah mereka menikah, berubah tuh. Oh. Gimana tuh Pak? Iya. Jadi apa nih yang ditanya kriteria nih ya jadinya ya? Untuk tahu orangnya ya. Iya. Pertama-tama kriterianya ya harus tahu bahwa itu pasti lawan jenis kita dong ya.
Betul. Bercanda. Itu checklist pertama dong. Iya dong. Harus kriteria pertama Betul. itu. Sebelum soal iman harus itu dulu karena itu yang Oke. kelihatan. Iya, kan? benar, betul. Nah, Valid. Valid, oke. baru yang kedua yaitu kita tentunya seiman, lalu kemudian dia juga bertanggung jawab tentunya, begitu kan, dan ya faktor-faktor lain gitu. Lalu untuk kemudian memutuskan apakah kemudian menikah dengan dia kan pasti ada lagi kriteria-kriteria yang lain kan, bukan cuman hal-hal umum tadi. Nah, Iya. itu tergantung dari masing-masing orang gitu. Ya tapi seringkali kelihatannya pas pacaran bertanggung jawab. Seringkali gitu kan Pak, pas sudah Iya, menikah, iya, iya. wah kelihatan nih aslinya gitu. Berarti emang harus butuh waktu untuk pendekatan segala macam gitu ya Pak ya? Betul, butuh proses sih menurut saya ya. Mm-mm. Walaupun sebetulnya kualitas pernikahan itu bukan dilihat dari lamanya atau singkatnya pacaran, enggak juga. Saya nggak bilang begitu ya. Iya. Jadi nggak tentu juga orang lama pacaran itu lo bakalan awet dan langsung kita udah tahu semuanya seluk-beluknya luar dalamnya belum tentu ya. Kalau singkat itu berarti kita belum tahu dan nanti bisa putus atau cerai di tengah jalan gitu. Belum tentu juga. Banyak juga yang pernikahannya singkat-singkat kan, Iya. pacarannya kan Benar-benar. awet gitu. Iya. Iya. Apalagi orang-orang zaman dulu tuh awet-awet walaupun pacarannya cuma sebentar. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, supaya nggak salah kita kok dia berubah ya memang di sini harus kita cermati betul ya dia orang yang bertanggung jawab apa tidak gitu loh. Kalau dia kita lihat di awalnya bertanggung jawab, rajin bekerja, nanti mencari nafkah segala macam gitu ya. Dan dia dalam arti nggak suka melakukan kekerasan, baik kekerasan secara verbal Iya. maupun kekerasan secara fisik gitu ya. Ya berarti ya bolehlah gitu dipertimbangkan. Oke. Tapi kalau aku sih belum kelihatan ya hilalnya ya orang seperti itu. Nah mungkin kalau pernikahan kan oke lah itu cara kita untuk mengetahui orang itu. Maksudnya apakah bisa nih kita bersama orang itu, apakah dia bertanggung jawab segala macam. Tapi sebelum itu kita juga harus menyiapkan diri kita juga kan Pak. Iya, betul. Heeh. Iya. Kira-kira apa tuh yang harus kita siapkan gitu sebelum kita berpikir lebih jauh untuk mau menikah gitu. Saya gantian nanya. Kalau Hana sendiri siap nggak? Nah, Maka Kalau tiba-tiba ada sekonyong-konyong pangeran nih. di depan mata gitu terus ngajakin gitu Iya. kan? Nah justru saya bingung apakah saya sudah siap atau tidak. Maksudnya kan ada kriteria-kriteria. Oh nih saya udah siap nih. Apa? Mungkin ada listnya atau apa gitu Pak. Saya harus apa dulu. Oh gitu ya. Ya persiapannya ya tentunya harus kita lihat dulu ya. Ada beberapa hal ya persiapan-persiapan di sini. Ya kita harus yang pertama kita siap secara rohani dulu dong, ya kan? Secara rohani artinya membangun pernikahan itu kan bukan cuman urusan 1 tahun 2 tahun gitu Iya. kan, seumur hidup gitu. Makanya kita harus persiapkan doa tentunya, tanya Tuhan, lalu berdasarkan kriteria-kriteria Alkitab tentunya ya kan. Kalau di dalam Alkitab kan itu kan ada yang tentunya yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, lalu tentunya ya secara mentalnya siap nggak? Iya sih. Jangan-jangan mentalnya belum siap. Maksudnya nanti kalau ada prahara, Iya, ya kan? iya. Kalau ada pertengkaran, ntar ledek-ledek lagi. Childish lu yang childish lu gitu, berantem gitu kan. Nah artinya kan belum siap secara mental begitu, masih kita pola pikirnya masih kayak anak-anak begitu kan. Terus pulangkan saja aku pada ibuku. Langsung kita kabur dari rumah, itu kan mental tuh Iya, ya. iya benar-benar. Nah gitu kan. Lalu persiapan secara fisik tentunya yaitu apa ya, alangkah baiknya memang kalau sudah siap, ready, misalnya pekerjaan ya, terus kemudian ada gaji tetap ya pasangan kita, lalu tentunya ya kalau bisa menyiapkan sudah sampai ke rumah gitu ya, Oh lebih baik lagi. lebih baik lagi walaupun itu tidak mutlak menurut saya. Oke, Gitu. berarti harus kita siapkan rohani kita dulu, mental, lalu fisik juga ya Pak ya. Iya. Nah tadi Kak Laura cerita bahwa teman-temannya banyak yang udah cerai, padahal baru-baru nikah. Kakak pernah nanya nggak sih kenapa gitu mereka bercerainya? jawabannya itu cuman antara
berbeda kepribadian. Mm-mm. Terus kalau enggak dia nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Oh. Jadi waktu ibarat kata ya itu yang aku bilang, waktu pacaran so sweet gitu-gitu, Mm-mm. berekspektasi bahwa kalau sudah menikah Akan tetap. akan lebih ataupun tetap, minimal tetap lah gitu loh. Iya, iya. Akhirnya kan itu hancur karena ekspektasi sendiri gitu. Jadi mereka lebih ke situ, sama nggak ada yang mau ngalahin egonya. Oh. Sulit itu, menurut aku sulit kalau misalkan sebuah hubungan tidak mau saling menurunkan ego masing-masing. Bener nggak? Betul. Itu kadang-kadang kita anak muda kan euforia ya, punya bayangan ilusi tentang pernikahan itu indah, gitu kan, yang manis-manisnya aja gitu. Tapi ternyata pas udah dijalani di luar ekspektasi semua, Iya gitu sih. kan. Ternyata dia tidak seperti yang kita duga. Dulu kita duga dia romantis. Waktu udah menikah, dia cuman rokok makan gratis. Aduh. Jangan sampai. Semoga kita dijauhkan. Aduh. Iya kan? Dulu kita pikir wah rajin bekerja nih, Iya, gigi gitu, ulet. Waktu udah menikah dijalanin dia santai-santai gitu kan. Iya. Nganggur ternyata. Waduh, bahaya Kak. Hati-hati Kak. Berarti kita yang masih bekerja sebagai kuda kalau kayak Banting gitu ya. tulang. Iya, tapi memang benar sih, saya juga kadang kalau lagi capek ya Pak, capek kerja, udahlah nikah aja, kadang suka gitu ya. Padahal lebih parah nikah juga nggak menyelesaikan masalah gitu ya Pak ya. Iya, kalau belum siap nggak menyelesaikan masalah, malah menambah runyan menurut saya ya, masalah-masalah yang ada begitu ya. Makanya harus dipikirkan, jangan cuman euforia, jangan cuman karena ngelihat orang lain itu bahagia ya, menikah ya, kita pikir kita juga akan bahagia, ternyata belum tentu gitu kan. Jadi pernikahan itu harus ada, menurut saya sih harus ada tujuan sih, tujuannya ke depan. Karena pernikahan itu kan apa ya, dalam Alkitab itu covenant namanya, perjanjian. Gitu, perjanjian antara dua belah pihak gitu. Tapi perjanjian kita bukan perjanjian laki-laki perempuan, tapi perjanjian yang diikat oleh Tuhan. Nah, gitu ya. Tuhan yang mempertemukan kita. Kita kan percaya itu ya, Tuhan yang mempertemukan kita ya. Kayak saya nih, udah lama di Jakarta hidup gitu ya. Ketemu jodoh di Jogja. Baru 2 tahun saya di Jogja, ya kan? Ketemu sama wanita yang saya suka, jadi. Padahal maaf kata di Jakarta udah gonta-ganti pacar gitu. Ya anak muda lah. Agak pelan ya ngomongnya. Tapi tetap rekam kan ya suaranya. Masuk ini. Iya, malu sama Tuhan gonta-ganti pacar. Kan dulu, iya. Kita bela ini. Nah gitu, jadinya ya saya percaya pernikahan itu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sediakan. Tinggal kita mana memilih yang tepat. Bukan berarti kita robot ya. Tuhan udah tetapkan nih 1, 2, 3 begini akan begini, bukan. Tapi Tuhan tunjukkan siapa, nanti kita yang akan pilih di antara itu. Dan Tuhan tunjukkan waktu itu pasangan hidup saya sekarang ini gitu. Jadi itulah. Jadi benar-benar memilihnya yang sesuai dengan kriteria lah. Maka karena saya anggap itu pernikahan itu seumur hidup, covenant. Benar. Jadi yang harus melayani, apalagi kalau saya kan seorang yang pelayan Tuhan. Jadi carinya waktu itu bagi saya bukan cuma dia orang Kristiani, tapi dia harus juga ikut terlibat dalam pelayanan gitu. Alangkah baiknya kalau bisa sampai begitu. Oke. Gimana? Mantap. Kriterianya apa? Makanya nih jadi mikir-mikir lagi nih kayak mau nikah muda. Iya gitu, karena saya kan ngeliat TikTok, konten TikTok yang kayak sosmed. kayak indahnya pernikahan muda gitu Karena kan. yang di showing itu. Iya, padahal jadi pengen kan. Iya, jadi kadang capek kerja, pengen ditanggung ya. Tapi nanti malah menanggung. Nih, aduh amit-amit. Saling menanggung aja nggak Jangan apa-apa. salah loh, pernikahan muda itu belum tentu karena mereka ingin menikah muda. Tapi jangan-jangan karena mereka dikuasai hawa nafsu. Mereka sudah MBA duluan. Ya. Banyak itu juga sih. banyak. Kecelakaan ya. Mau nggak mau jadi menikah muda. Sebetulnya mereka nggak mau masih berkarir ya kan. Iya. Gitu. Atau ada juga orang yang menikah karena faktor apa ya? Ekonomi. Secara ekonomi ya kan. Supaya bisa beres gitu, dikira dengan adanya suami maka
ekonominya Mm-mm. meningkat. Hmm. Atau secara budaya, karena budayanya waktu itu di desa ya misalnya atau di daerah harus menikah muda, dianggap kalau Iya. menikah tua dianggap nggak laku begitu kan. Mm-mm. Atau secara sosial dianggap kita ini secara sosial itu kalau lajang tuh sampai usia tertentu itu dianggap perawan tua gitu misalnya Iya. kalau wanita. Biasanya Nah, cewek yang iya, kena biasanya cewek yang ya. kena. Gitu. Jadi faktor-faktor itu sih. Jadi nggak semua alasan-alasan yang kita lihat di TikTok di mana-mana media sosial itu bisa kita apa ya kita terima bulat-bulat menurut saya sih. Oke. Kalau Laura udah ditanya-tanyain nggak sama orang-orang Nah, kalau ketemu? untungnya adalah punya mama sama papa yang mengerti. Jadi Oh, nggak oke. yang ditanya kapan gitu. Hmm. Kapan nikah, kapan bawa ke keluarga, kapan gini. Untungnya enggak. Cuman pesan dari mereka adalah karena mereka enggak pesan dari mereka adalah jangan sampai salah pilih atau cepat-cepat karena pengen Cuma lihat kayak ngikutin. nikah kayak seru ya, ada yang nemenin, ada Iya. yang apa, kan selalu dipesan sama mama sama papa adalah ketika kita menikah, hidup lu tuh nggak cuma punya lu, Iya. tapi harus dibagi juga dan harus saling mengasihi, harus saling nurunin ego dan segala macem. Intinya adalah itu. Yang intinya harus siap secara mental, rohani, batin, fisik segala macam tuh mesti siap. Semuanya harus matang ya Pak, karena sekali seumur hidup. Bahkan nggak sedikit yang ada yang bercerai karena masalah keuangan. Iya, malah banyak ya kayaknya kalau ngeliat Masalah beberapa keuangan. contoh. Jadi menurut aku sekarang ini kalau misalkan memang mau nikah secara batin, rohani, fisik, jasmani semua siap, include sama paket dengan perekonomian juga, dari finansial juga. Jangan pesta war, besokannya ngempel. Nggak bisa makan. Karena kan jujur aja sebagai perempuan ya, Iya, menikah iya. itu kan sekali seumur hidup nih. Iya. Nggak mungkin kita mau pesta yang ya udah asal jadi. Iya, nggak asal-asal, jangan yang asal-asal. Pasti kan nggak mau karena cuma sekali seumur hidup. Pasti ada lah pesta yang ibarat kata walaupun sederhana atau kecil tapi pasti akan ada pesta Sesuai di keinginan situ. kita Nah, juga. namanya perempuan ya. Iya, pasti kita punya dream wedding kayak mau Iya. gimana gitu. Dan dulu tuh pengennya aku tuh yang big, yang princess yang apa lah gitu kan. Makin kesini, ya Tuhan gedung 500 juta. Makin sadar realita ya. Konten, Tuhan Yesus kayak, wah ini cuman habis ngumpulinnya bertahun-tahun. Habis semalam. Habisnya semalam, mending semalam. 3 jam, 4 jam Iya. doang palingan. Belum kalau ibu-ibu ngejulitin kan kayak makanannya kurang enak ya di hotel ini kayak. Nyebelin ya. Udah. Jadi kayak makin kesini makin kayak ya udahlah yang penting pesta, kalaupun pesta ya ada pesta, kalaupun misalkan belum, karena kan sekarang bisa gini ya, bisa kayak ibarat kata kita di gereja dulu, Iya, banyak baru yang ntar gitu. ada resepsi gitu berapa kan, bulan nggak kemudian. langsung Iya. yang wur gitu kan. Nah, Gitu. apalagi saya kan Batak ya. Kan Bapak tahu lah ya, Batak kalau pesta harus iya. bagaimana Iya, hebohnya. betul. Makanya banyak laki-laki Batak yang lajang tuh karena ngumpulin sinamot dulu karena dituntut gitu. Makanya sama mau di adat apapun itu pasti ada yang kayak gitu. Kalau Iya. Jawa juga saling ngasih kan. Iya. Kitanya ngasih, dianya ngasih. Serah-serahan betul, Ya, betul. Chinese juga dia ngasih, Iya. kita ngasih sesuai dengan apa ya? Kalau misalkan ditanya maunya apa nih, dari atas sampai bawah kan semua mesti dikasih tuh. Iya, iya. Sesuai dengan kemauannya Seserahan maunya apa, gitu maunya ya. apa. Itu kan juga keluar Uang. banyak dah. Ya, tapi maksudnya jangan sampai nanti kita udah megah-megah pas pernikahan, pasca pernikahannya Iya. kere. Nah, itu. Betul. Berhutang. Jangan sampai. Banyak yang begitu. Banyak ya, Pak, Hutangnya ya. sampai ratusan juta dan harus bayar dicicil sampai beberapa tahun baru lunas. Nah, itu. Jadi Makanya, berantem lah nanti enggak rumah nih. tangga gitu ya, suami istri. Iya, gitu. Makanya berarti mesti cari pasangan yang bisa diajak kompromi juga. Iya. Yang nggak maksain. Biasanya laki-laki kan juga ada juga yang egonya mau pesta besar juga kan, bukan cuma perempuan juga kayak gitu. Nah, itu karena kita di Asia ya, karena Asia itu kan menikah bukan hanya dua pribadi. Iya, tapi Keluarga, keluarga besar. Jadi kadang-kadang kita maunya begitu nih, sederhana, kecil-kecilan, tapi Iya.
keluarga besar kita belum tentu om, tante, Oh iya. gitu kan. Iya. Iya, Teman-teman mama, teman-teman papa, Iya. rekan kerja. itu dia. Nah itu harus Iya, kita iya. perhitungkan juga ya. Jadi kayak pernikahan juga butuh dana yang besar juga kan. Terus harus Mm-mm. siap fisik, mental, rohani. Nah, Mm-mm. sebenarnya kita menikah itu untuk apa sih, Pak? Kalau Alkitab mengatakan gitu. Kenapa kita harus menikah? Nah iya, menikah itu ya kalau di dalam Alkitab itu kan adalah perintah Tuhan ya. Itu kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ya, bahwa dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya kan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi memang adalah satu perintah Tuhan atau misi yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Jadi untuk apa? Untuk boleh membangun kerajaan Allah demi untuk kemuliaan Allah. Jadi seperti tadi, kita jangan sampai terkecoh nih dengan di media sosial nih, viral, bahagia segala macam ya. Yang penampakannya itu yang bahagia. Tujuan pernikahan Kristiani itu bukan untuk bahagia. Tapi tujuan pernikahan Kristiani itu adalah untuk supaya kita menjalankan amanat dari Allah gitu. Yaitu apa? Supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, tapi bukan cuma sekedar penuhi bumi ya, tapi supaya kita menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Kayak waktu retret yang baru saja kita jalani ya, Ski. Dari Pak Pendeta Ether, kan 2 garis tuh ya, garis Kain sama garis Set. Nah, kita ingin menghasilkan keturunan dari garis Set, ya kan, keturunan orang-orang rohani seperti Nuh, ya kan, Henokh, ya sampai terangkat ke surga tuh gara-gara dia hidup suci, ya kan. Nah, kita ingin menghasilkan keturunan seperti itu, bukan seperti keturunan Kain yang memang jahat, yang jauh dari Tuhan. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari pernikahan. Gitu. Oke, tapi ada nggak sih Pak orang yang ditakdirkan hidup sendiri? Oh ada. Aduh, Tetap jangan-jangan ada. saya lagi. Oh no. Aku mau nikah Jangan Tuhan, gitu, aku mau menikah. jangan gitu. Nggak kan siapa tahu. Iya, itu kan ada berbagai faktor ya orang memutuskan hidup sendiri. Ada yang memang karena memang situasi kondisinya memang begitu, dia harus hidup sendiri, keputusan sendiri ya. Misalnya biarawati ya, Oh iya. Romo gitu kan. Iya. Dan ada juga orang-orang di kalangan Kristen itu pendeta memutuskan nggak mau menikah supaya bisa fokus melayani Tuhan gitu. Ada juga orang nggak menikah karena mungkin ada trauma-trauma, ya kan? Broken dulu. Semoga jangan ya. Tapi mau menikah kan Kak Putus jadinya. pacar, Iya. akhirnya memutuskan, enggak Semua trauma, laki-laki gitu ya. jahat. Aduh, Nggak ada yang nggak usah baik. mulai. Drama kan gitu Jangan. ya. Ah, Trauma. Berarti itu bukan takdir kali ya Pak, itu lebih kayak kepilihan pribadinya dia untuk mau sendiri. Iya, betul. Pada pilihan pribadinya dia gitu. Nah, itu. Misalkan Pilihan nih pribadi. Tuhan sudah mentakdirkan si A sama B berjodoh. Tapi si A bilang, udah aku mau hidup sendiri. Si B-nya kasihan dong. Gak tahu. Dapat lagi kali yang lain. Dapat lagi yang lain. Cadangan pokoknya cadangan. Ada lagi kali, ya kali. Ini pemikiran aneh saya aja sih Pak. Ibarat kata kayak kita aja kali ya, kalau misalkan kita pacaran pun, nih sama ini nih, pacaran nih. Nggak jadilah, udah putus nih. Ini sama yang lain kan. Ini masih sendiri, ntar datang lagi yang lain. Iya. Pasti kan gitu. Sekarang Iya kan gak sih. cuman, sekarang itu kan gak cuman perempuan yang didatengin laki-laki. Terkadang ada juga Perempuan perempuan, juga. yang Cegil. gitu kan ada juga. Yang Betul. ngejar-ngejar cowok kan, Iya. yang menyatakan duluan gitu kan. Iya. Itu kan ada juga. Iya. Tapi sekarang juga udah nggak yang gimana-gimana juga kok. Kalau dulu kan, ya apaan sih nih cewek gini. Iya, kayak, ih. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak gitu sih. Emansipasi. Iya betul. Udah soal bukan main di gender lagi zaman sekarang. Iya. Cowok harus yang ngomong, cewek yang Diem menjawab aja. gitu kan. Enggak juga. Cewek juga banyak yang nembak duluan. Yuk kan? bisa yuk. Nembak duluan? Enggak deh. Oh ini masih Makasih. konservatif Ini masih. parah ya. Kalau aku Masih sih- konservatif ya. Kalau saya sih tipe yang kalau saya suka saya gas gitu. Wih, mantap. Wah, mantap. Tapi nggak pernah jadi sih. Belum. Oke, ini cara Tuhan melindungi saya dari lelaki-lelaki yang jahat ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Positive thinking aja.